Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas lagi soal apa jenenge efek dari memperkecil saluran intake keluar. Kalau di mobil memperkecil saluran yang di belalainya. Jadi penulis sudah apa istilahnya, sudah naik lagi mobilnya dan ya sudah merasakan lagi ada perubahan drastis pada cara berkendara penulis ya. Penulis kemarin lupa dokumentasi ya, semoga nggak keberatan dilakukan di atas motor gini. Jadi kemarin penulis lewat jalur yang nggak mungkin jalan kencang, paling banternya 40 dan itu disertai macet. Jalan 30 aja sudah agak sulit. Dari sini kok kedengaran suara kereta api ya? Boleh, mosok sensitif banget. Jadi penulis kemarin nggak sempat nggak sempat rekam, lupa, sama sekali lupa. Kalau nggak gitu bisa penulis tunjukkan, nih gigi 3, nih mulai berhenti, nih untuk jalan lagi cuma tinggal lepas gas gitu ya. Jadi semudah itu untuk menjalankan mobil yang mobil Ayla 3 silinder 1000 cc tipe M ya, yang apa jenenge, kalau dalam kondisi normal 1500 rpm di gigi 3 itu sesuatu yang tantangan tersendiri ya. Gimana caranya jalan nggak nyendal itu sesuatu yang sulit. Karena kalau gas terlalu dalam diinjak, maksudnya akselerasinya kurang halus, kurang kurang presisi, nekennya terlalu dalam gitu ya, langsung batuk motornya, jekuk gitu ya. Nah dengan dengan memperkecil intake keluar nggak banyak ya, dari 4 cm jadi 3 cm diameternya ini, akselerasi bawah meningkat sangat jauh ya, makin irit juga ya. Tentu penulis nggak lewat jalan tol, jadi penulis nggak tahu apa bedanya waktu jalan kecepatan 160. Jadi memperkecil gitu mungkin kerasanya kalau RPM 5000 dan 6000 itu didapatkan di kecepatan ya 140 ke atas lah ya. Itu juga kalau pakai gigi 4. Kalau pakai gigi 5 ya enggak. Pakai gigi 5 ya pakai RPM rendah. Jadi Ayla itu normalnya gigi 4 pun bisa nyampe limiter. Limiternya di 160. Gigi 5 kalau ada yang akselerasi sampai ngejar top speed pakai gigi 5 salah itu ya. Penulis sendiri nggak ada kesempatan untuk melakukan itu, dan rasanya bannya agak kurang mendukung. Bannya kan ban tipe Eco berapa, ukuran 55 108 55 80 kalau ya, ngomongin sing bener ya Bang. Apa dulu lebarnya dulu ya, 80 55 R13 kalau nggak salah itu ya. Bola bukan, sorry, bukan itu ukurannya piro, bola wis lali ukurannya. Ban Ayla berapa, pokoknya yang standaran yang kecil ya, tipe M. Kalau penulis ya untuk ban ini merasa rotok gak layak ya, karena ratingnya juga 160 ya. Rating 160 dipakai 160 itu ya, pikir-pikir juga penulis. Makanya tekanan ban penulis pakai keras ya, 40 ya. Depan belakang 40. Tapi nyaman. Ini kok jadi ngomongnya Ayla. Ya wis lah. Jadi depan belakang 40. Kalau penulis ukur itu. Tapi tetap nyaman. Ya memang kalau jalan pelan rada gak tepak ya, tapi masih tetap nyaman. Apalagi kalau sudah jalan 90 80 gitu di jalan luar kota, walau jalannya rada amburadul
nyaman, karena kalau jalan luar kota itu gelombangnya bukan gelombang kecil-kecil ya, kayak jalan perkotaan kayak gini. Kalau jalan perkotaan kayak gini kan variasi permukaan jalan sangat tinggi ya, jadi kayak keriting gitu. Kalau luar kota variasi permukaan jalannya walau amplitudenya sangat tinggi ya, bisa sampai seukuran apa 5 cm 6 cm gitu ya, beda tinggi jalannya, tapi frekuensinya rendah, jadi legok nih kayak apa, kayak gelombang sinus yang frekuensi rendah. Jadi ini juga yang bikin motor kalau dipendekkan di luar kota itu sering rusak. Soalnya apa? Ya karena perubahan permukaan jalan itu ya besar sekali. Mereka yang sering memendekkan mobil, terus bannya pakai ban yang overfender, wis gak selamat kalau keluar kota di jalur yang penulis lewati. Dijamin mental. Mobil kayak gitu dijamin kalau keluar kota lewat kayak penulis itu jalannya dino gitu ya, ke jalan 30, jalan 40 gitu ya. Mobil penulis bus gitu. Satu lagi yang penulis syukuri, walau tipenya M, bannya nggak mendukung kecepatan tinggi, mobilnya nggak dilengkapi dengan stabilizer, itu penulis syukuri. Karena yang versi atasnya pakai stabilizer, yang versi tipe X gitu ya. Kalau Daihatsu tipe tipe SMX kalau nggak salah ya, lupa penulis. Penulis yang tengah-tengah, jadi masih ada power window nih ya, semua jendela. Masing-masing nggak ada kunci nih, central door lock tapi ya. Terus kuncinya manual ya wis lah. Memang penulis nyari yang murah meriah, dan ya ternyata pilihan penulis nggak salah, nyaman banget kalau dipakai luar kota. Gak ngiri dengan yang naik ini Fortuner, naik Innova, apalagi Avanza. Gak ngiri belas, karena apa? Mereka keguncang-guncang, mobil penulis lancar. Karena apa? Gak ada stabilizer. Kalau nggak ada stabilizer, dengan perubahan permukaan jalan yang sangat ekstrim 10 cm kayak penulis nggak rekam kalau gitu, gak ketok nang kamera. Ban itu kan berubah jeret gitu ya. Kalau ada stabilizer dijamin kebanting itu. Mobil kayak Pajero gini tetap aja, karena ya namanya stabilizer, fungsi kerjanya adalah membuat stabil. Nah kalau di kiri dibuat mencetat ke atas, ya ikut, namanya berusaha menstabilkan. Karena di pencatatan ke atas ya jadi mental lah, jadi goyang lah. Jadi mobil pakai stabilizer itu emang dari misalnya sudah pakai suspensi yang oke banget lah ya, itu goncangan kalau kiri dan kanan itu sama ya. Terus yang beda adalah perubahan permukaan jalannya, tapi itu juga harus sinkron kiri dan kanan. Itu mantep, bus gitu ya. Jadi kayak sing biasanya melintang, polisi tidur. Itu top banget. Lewat wes banter no problem. Baru kalau sudah kayak rel kereta api yang melintangnya miring, terus ya perubahan permukaan jalan yang ya jalan luar kota dilewati kendaraan besar. Kalau di mobil itu beda permukaan jalan bisa lebih dari tingginya ban loh ya, tingginya ban mobil standar. Karena gitu, wis penting. Ini kok jadi cerita soal suspensi. Kadung lah ya. Mobil tanpa stabilizer itu nyaman dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi nggak dirancang untuk jalan yang kayak tol ya. Cocoknya jalan yang
non tol yang jalannya gak kerumat, jalannya banyak perubahan permukaan jalannya banyak yang geser-geser aspalnya karena pergerakan permukaan tanah. Cocok banget. Kalau yang aspal tol beda lagi. Kalau aspal tol itu biasanya kalau ditambal nggak cuma satu lubang kecil gitu dok, tapi langsung seret kiri sampai kanan. Nah itu ideal untuk yang tanpa stabilizer ya. Ideal. Jadi nabraknya bareng jereng. Lagi pula kalau di tol mungkin ya bisa dibilang sangat jarang lah ada perbedaan permukaan aspal yang sampai melebihi ketinggian ban atau bahkan sampai setengah ban loh ya. Pernah penulis lihat yang perubahan permukaan jalan ekstrim banget, macungul gitu ya, tingginya sampai separuh ban mobil ya. Nah, orang yang biasa lewat situ ya tahu, awas, minggir wes, menghindari. Kalau di tol tidak mungkin ada gitu perubahan permukaan jalan, yang paling kayak gini ini hasil aspal tambalan yang tingginya paling sama kayak orang nyetel itu ya, nyetel over fender. Jadi kalau mobil over fender masih aman lah lewat jalan tol kencang, karena ono tambalannya nggak akan tinggi, nggak kayak jalan luar kota, nggak kayak jalan non tol ya. Jadi ya itu dinamikanya. Kalau yang biasa naik tol butuh stabilizer, butuh penulis bukan orang yang suka ngetol ya. Ditelateni lewat ngisor. Nggak habis bensin banyak? Ya nggak juga. Tergantung selera kan. Kalau jalannya kalem-kalem ya dapat 25. Ya nggak seiring mobil-mobil sekarang sampai bisa 30 km per liter lewat jalan kota ya. Kalau penulis lewat kota ya kemarin dapat berapa? 17 km per liter. Itu ada angka yang sangat bagus ya. Biasanya kurang dari itu, biasanya cuma 12 km per liter. Nah, sekarang balik lagi ke konsumsi bahan bakar ya. Oh ya, kalau yang di tol itu biasanya orang butuh zigzagnya ya. Entah mengapa mereka butuh zigzag ya, di tol. Karena penulis sendiri waktu jalan di tol, jalan agak lebih kencang dari yang lain. Kalau berubah jalur rasanya nggak sampai tweet gitu, enggak ya. Nggak sampai zet, enggak ya. Pindah jalur ya set nggak sampai wek itu orang orang mania itu. Karena apa? Nggak ada kebutuhan itu. Penulis ya pernah sih jalan 140 gitu ya, di mobil yang lain sampai speedone loh, maklum mobil kijang lama sampai bunyi tit. Sampai waktu di jalan ini bingung ya, suara kok dari mana kok ada bunyi tit. Ternyata over limit kijang 160 cc 1600 cc kijang lama ya. Antar kan sak mulu sampai spedone protes. Berapa protesnya speedo zaman dulu? 120 bulan. Jalan segitunya nyantai Pak. Oh ya kebetulan kijangnya itu pakai stabilizer ya, terus ditambahi. Efeknya negatif banget itu. Stabil, belok nggak mau. Pada ya pernah kan penulis lewat tikungan sempit itu termasuk sering. Tikungan tajam ya.
jalannya model kayak bundaran kecil gitu ya. Ketika sudah ditambah stabilizer gak mau belok. Ya kalau yang sudah bergelut di dunia balap mobil mestinya wis tahu ya, tambah stabilizer itu understeer ya. Dan penulis merasakan sendiri understeer gitu. Jadi kalau modif mobil untuk sport memang harus hati-hati ya. Ada nggak kebutuhan zigzag? Kalau nggak ada, nggak usah. Oh, kalau belok mendadak gimana? Ya dibantu rem. Ya mungkin susah ya Mbak yang mau ini ya. Ya seperti ilmunya teknik mobil lah ya. Kalau di rem belakang mobil itu lebih nggak nukik daripada pakai rem depan. Kalau di mobil susah ya, karena remnya semua arah. Orang terus nggak memanfaatkan rem tangan untuk rem belakang ya. Soalnya emang susah ngatur kekuatannya. Ya jadi tergantung kerelaan pabriknya ya. Jadi ya terjadi seperti kasusnya Datsun ya, yang rem belakangnya terlalu pakem malah, padahal rem tromol kalau nggak salah. Rem tromol tapi lebih vakum dari rem depannya. Ya itu dari setelannya sih ya. Distribusi remnya kurang pas. Ya wis lah, kok bahas rem itu. Balik lagi ke pemanfaatan memperkecil saluran inti keluar. Jadi penulis itu sampai sampai berubah habitnya, gaya berkendaranya. Penulis ingat betul karena ya penulis itu biasanya memang pakai RPM rendah. Sebelum dimodif ya, penulis itu biasanya kalau berkendara RPM yang dipakai itu adalah 2000-3000. Jadi 2000-3000 itu kalau jalan santai. Kalau jalan agak get-getan 3000 sampai 4000. Jadi agak get-getan itu yang nggak sampai maksimal. Kalau maksimal ya penulis manfaatkan penuh sampai 6000, limiternya di 6100 kalau yang dari speedometer. Jadi penulis pakai sampai 6000. Nggak pakai limiter kenapa? Karena limiternya kejem ya. Kejem. Jadi begitu sampai kena limiter, mobil ini jalannya bisa sampai kayak rem jedung gitu ya. Jeduk gitu ya. Kasar limiter, gak halus. Tapi ya mau harapan bagaimana wis kok ngono lah. Mobil ekonomis mau diharap limiter halus yo. Ngimpi ya. Kalau mobil sport ya digas sampai limiter halus cuma gak gelem nambah gitu loh. Nah kalau mobil kayak Ayla gitu kena limiter jeduk deng gitu, langsung kayak hilang sama sekali tenaganya, gak halus belas wis. Kasar wis. Jadi semua langsung kerasa jeduk gitu, bunyi sampai jeduk gitu. Nah penulis biasanya segitu 2000-3000 ketika pingin eco riding, 3000-4000 ketika agak kencang, sampai 5000-6000 kalau lagi niat banter. Walau nggak lebih dari 100 biasanya. Cuma kalau lagi nyalip apa gitu, gitu guys. Nah kemarin pola itu berubah, betul-betul berubah. Jadi jalannya itu sekarang penulis makainya 1500. Jadi lagi ya jalan nggak mungkin kencang kan, 1500.
1.500 sampai 2.500-an. Bahkan kadang ya lagi males ganti gigi, tak biarno sampai 1.000 rpm. Karena AC nyala, rpm paling minimalnya 1.000. Kan siang hari soalnya, AC-nya nyala terus. Kalau AC nyala, rpm-nya 1.000. Kalau AC mati baru tuh sampai 700 ya. Jadi penulis pakai sampai 1.000. Males-males sih ngono, lagi males pindah gigi. Ya. Jadi perilaku berubah sama sekali dari sebelum sebelum memperkecil saluran intake keluar. Saluran intake keluar. Ya ada tunjukkan gambarnya lah awal-awal ya. Jadi mulai dari akselerasinya, mulai dari cara pakai mobilnya, ganti sama sekali. Penulis itu jadi serasa pakai mobil 4 silinder. Jadi Ayla itu kan 3 silinder. 3 silinder itu lemah di RPM rendah. Beda sama 4 silinder yang kalau 1.500 saya mantep gitu ya. 3 silinder enggak. Nah itu penulis pakainya sudah kayak mobil 4 silinder. 4 silinder yang penulis pernah coba agak lama ya. Honda Civic apa ya tipe nih, Civic Genio kalau nggak salah ya. Model EG kalau nggak salah, wis bola pas lali kode mesinnya. Jadi penulis wis relax betul nyetir kemarin. Penulis mulai dari berhenti itu pakai gigi 2. Itu pun kalau ngegas penulis nggak banyak, ngegasnya cuma sampai 1.500 rpm, dah jalan nyantai. Penulis kemarin kayaknya jarang banget pakai gigi 1. Pakai gigi 1 pun ya karena macet kalau pakai gigi 2 ya dilepas kebanteran. Jadi kalau macet ya nggak digas sama sekali, kopling dilepas, itu kebanteran kalau macet. Harus butuh lebih pelan lagi ya, wis itu terpaksa pakai 1. Jadi saat macet-macet baru pakai gigi 1. Bukan karena apa-apa, kebanteran pakai gigi 2. Nah kalau kondisi lain berhenti, ada orang nyebrang, ada mobil mau masuk jalan atau mobil keluar dari jalan, berhentinya pakai gigi 2 guys. Habis itu guys tinggal gas sedikit jalan lagi guys. Pernah juga males guys pakai gigi 3, ya no problem. Beda dari sebelumnya yang kalau misalnya dari posisi seperti itu harus hati-hati nambah gas agak banyak. Kalau nggak gitu mesin mati. Ya tentu ngelepas koplingnya ya masih harus diatur. Ya tapi penulis yakin itu kalau penulis lepas langsung dadak gitu, jedak gitu ya, kasaran gitu, mestinya nggak akan mati mesinnya. Ya, terus mungkin ada yang protes itu nanti kan boros di kecepatan tinggi. Ya ini bicara mobil apa dulu. Kalau di mobil penulis untuk mencapai kecepatan 100 itu bisa pakai gigi 3, gigi 4, gigi 5. Rasanya rada aneh kayak kalau misalnya ya ada yang cruising ya, jalan kecepatan tetap di gigi 3, itu aneh gitu. Kalau ada 5-nya aneh kalau pakai gigi 3. Kecuali pas misalnya lagi kebut-kebutan gitu ya, ngikutin belakang terus tinggal di ngok gitu ya, pakai gigi 3 kecepatan 100 wajar. Tapi ya menurut penulis kalau orang jalan 100 bakal pakai gigi 5 lah. Gigi 5 dan RPM nya nggak tinggi.
Dan kalau RPM nggak tinggi, nggak butuh saluran intake keluar itu gede, bakal lebih irit, bakal lebih bertenaga kalau saluran intake keluarnya kecil. Itu jadi yang ingin penulis sampaikan terutama yaitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, ya kasusnya sama seperti penulis, kalau jalan nggak pernah sampai cruising di 5.000 atau 6.000 rpm, pertimbangkan lah. Dan penulis juga nggak tahu ya diameter idealnya untuk Ayla itu berapa. Bisa jadi yang penulis pakai 3 cm sekarang ini itu masih terlalu besar. Bisa aja lebih efisien kalau misalnya pakai 2 cm. Bisa jadi ya, misalnya ya, itu butuh kecepatannya apa jenenge piro, cuma sampai 100 lah anggap aja. 100 gigi 5 itu kalau nggak salah di 3.000 rpm kalau nggak salah. Itu udah nyantai lah. Jadi kalau cuma sampai 3.000 ya nggak tinggi itu rpm -nya. Jadi kalau paling jalan di jalan raya maksimal 100 ya pertimbangkanlah memperkecil saluran intake keluar. Ya karena banyak kendaraan setelannya beda-beda ya harus dicoba-coba ya. Cobaan pertama ya lepasan belalai ini, lepas belalai tenaga turun ya itu potensi besar. Kalau belalai salurannya dikecilkan tenaga nambah. Tapi kalau belalai dilepas tenaga malah makin meningkat, makin oke, ya wes ojo. Bisa jadi saluran CO-nya sensor oksigennya wis rusak tapi gak sadar ya iso ae kan. Jadi ya wis penulis sangat rekomendasikan sekali lah. Toh gampang ya carane. Kemarin juga ada yang pakai apa itu karet apa lah gitu ya, terus dilem. Ya silahkan, caranya macam-macam. Pokoknya jangan lem tembak. Pakai selotipnya juga, misalnya pakai selotip ya, jangan pakai yang ya, yang kalau kena panas leleh di ya, ada itu. Jadi ya wis itu aja lah. Modifikasi gampang kok, gak kalem nyoba. Ngomong wah aku nggak ada dynonya, istilah pengen ngirit enggak, mobil penulis jadi makin sangat irit ya. Dari 17 dari 12 jadi 17 itu pengiritannya ya termasuk banyak lah. Penulis belum coba luar kota. Nanti kalau luar kota penulis coba semi eco riding ya. Biasanya gaspol nak luar kota sih. Coba semi eco riding lah. Ngegasnya gak nemen-nemen. Tapi ya tetap kecepatannya tinggi ya. Semi eco riding makanya. RPM dijaga rendah tapi kecepatan nggak dibatasi. Ya lihat nanti kecepatan bisa berapa. Mungkin ya penulis coba simulasikan kalau jalan gigi 5 kecepatan 60 bisa dapat berapa. Dulu terbaik 35. Kalau sekarang rasanya bisa sampai 40 walau itu nggak dingin-dingin. Jadi 35 itu dapatnya waktu cuaca dingin. Nanti kalau coba lah siang-siang panas gitu bisa dapat berapa. Bisa dapat 40, mantep banget.
sama kayak NMAX inilah anak. NMAX jalan cruising 80 ya, kalau sekarang emang lebih irit sih. Sebelumnya kalau cruising 80 nggak mungkin dapat 40, kurang mesti. Mobil bakal makin irit lagi. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.